Oke, hai semuanya. Lanjut lagi ya materi kita, yaitu tentang pembahasan soal soal apa, laju reaksi. Oke, ini soal berikutnya ya. Yaitu berikut ini diberikan data percobaan, jadi ini datanya. Ingat ya, kalau untuk mencari order yaitu berdasarkan data yang sudah ada, data seperti ini. Oke, di sini ditanya jika Q dan T-nya itu masing-masing diubah menjadi 0,5. Oke, berarti kalau untuk seperti ini kita harus tahu dulu nih ordernya berapa, terus kita harus tahu tetapannya yang K-nya itu berapa supaya kita bisa cari nih kalau misalnya konsentrasi Q dan T-nya dibuat 0,5 kayak gitu. Oke, berarti pertama kita harus cari yang namanya order dulu ya. Oke, kita cari order terhadap Q. Oke, berarti kita harus lihat T dalam keadaan yang sama gitu pada percobaan keberapa. Kita dulu nih T yang sama yaitu pada percobaan kedua 1, 2. Oke, 1 dan 2. Berarti kita harus buat perbandingannya, yaitu laju pada percobaan kedua per laju pada percobaan pertama sama dengan K-nya kita nggak usah buat dulu ya, karena nanti bakalan dicoret. Baru Q pada percobaan kedua dibagi dengan Q pada percobaan pertama. Kita misalkan dia ordernya A, terus T pada percobaan kedua dengan T pada percobaan pertama, kita buat ordernya B. Oke, V1-nya sama dengan, V2-nya ya, sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 per 1,25 dikali 10 pangkat min 2. Oke, nilai Q-nya yang ini ya, 0,2 untuk percobaan kedua, 0,2 per 0,1. Oke, dia A. Terus nilai T2, T1-nya kan sama nih, sama-sama 0,1, jadi kita coret aja ya, karena nanti hasilnya sama dengan 1. 5 dibagi 1,25 itu sama dengan 4, ini kan coret habis ya. Oke, berarti sama dengan 0,2 dibagi 0,1 itu 2, berarti 2 pangkat A. Jadi A-nya berarti sama dengan 2 ya kan, 2 pangkat berapa supaya dapat 4. Sekarang kita cari order T ya kan, berarti kita harus lihat Q yang sama yaitu pada percobaan 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Berarti kita buat persamaannya, berarti laju pada percobaan ketiga dengan percobaan 1 sama dengan Q pada percobaan ketiga banding dengan Q pada percobaan pertama. Ini kita buat ordernya A, T pada percobaan ketiga per T pada percobaan pertama, kita buat ini B. Kita masukin nilai B-nya ya, ini sama dengan 10 pangkat min 1, ini dibagi dengan per 1-nya 1,25 dikali 10 pangkat min 2. Nanti teman-teman hati-hati ya untuk baginya. Q3 sama dengan Q1. Oke, sama-sama 0,1 berarti coret aja ya. T3-nya adalah 0,2, T1-nya 0,1, dia pangkat B. Oke, ini 1 dibagi 0,25, ini kan dijadikan bilangannya sama ya, pangkatnya. Jadi kalau ini dibagikan itu sama dengan 8, ini sama dengan 2 bagi 1. 0,2 bagi 0,1 berarti 2 pangkat B. Berarti 2 pangkat berapa supaya dapat 8, berarti pangkat 3. Kayak gitu. Berarti persamaan laju kita, V sama dengan K, konsentrasi Q. Tadi Q kita simbolkan dengan A ya, berarti dia 2. Terus T-nya kita, ordernya order 3. Oke, setelah ini baru kita cari nilai K-nya. Oke, misal nih kita ambil dari percobaan pertama aja ya. Oke, untuk nilai K-nya baru nilai masukin nilai V-nya 1,2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan, oke, kita turun ke bawah dikit. Oke, 1,25 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan K dikali nilai Q-nya, ini kita jadikan berapa pangkat ya, 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dikuadratin sama 10 pangkat 1 di pangkat 3. Berarti untuk nilai K ya kan, ini 1,25 dikali 10 pangkat min 2 per, nah ini kalau dikuadratin berarti kan ya, kalau bilang per pangkat berarti kalau dikali ya, berarti 10 pangkat min 2 dikali ini berarti 10 pangkat min 3 ya kan,
berarti sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat min 2 per, ini kalau pangkat berarti nanti ditambah, ya kan, 1 dikali 10 pangkat min 5. 1,25 dibagi 1 itu sama dengan 1,25 dikali, ini kan min 2, kalau dia bilangan berpangkat, kalau dia dibagi berarti dikurang. Berarti ini sama dengan min 2 dikurang min 5, ya kan, berarti min 2 ditambah min 5 jadinya, berarti sama dengan pangkat min 3, berarti 2,3 kali 10 pangkat 3. Oke, itu K-nya. Baru kita masukin nih. Oke, berarti setelah kita dapat lajunya, ini persamaan lajunya ya, berarti kita masukin nilai 0,05-nya gitu. Berarti kita buat dulu nih, berarti V sama dengan K dikali konsentrasi Q dikuadratin, ya kan, dikali T pangkat 3. Oke, sekarang K kita udah ada, kita masukin ini, berarti sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat 3. Oke, ini Q-nya mintanya 5 ya, 0,5, berarti kita jadikan 0 berpangkat, 5 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratin dikali 5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 3. Oke, ini 1,25 dikali 10 pangkat min 3, ini kan 5 kuadrat berarti dikali 25 ya, 25 dikali, ini 10 pangkat min 1 dikali 2 berarti 10 pangkat min 2, 5 pangkat 3 berarti berapa? 25 dikali 5, 125 ya, dikali 125 dikali 10 pangkat, ini kan min 1 dikali berarti min 3. Oke, berarti, ini positif. Oke, ini positif, ini negatif, berarti dicoret, habis, ya kan? Berarti sekarang kita kali 1,25 dikali 1,25, ikan 1,25 kali 125, itu berarti dikali dengan 25, ya kan? Berarti ini sama dengan 33,9, ini aja. 3,9 kali 10 pangkat min 3, ya kan, plus 3, ini tadi ada 10 pangkat min 2, berarti 3 ditambah min 2 berarti min 1 ya, berarti 39, kok min 1 sih, plus 1, berarti 39 dikali 10 pangkat 1, bukan, jadi 39 hasilnya, berarti jawabnya adalah yang E. Oke, karena kan di kesini kan berarti kan tadi gitu nih. Ini kan, sorry, 3,9 dikali 10 pangkat, ini kan plus 3 tambah min 2 plus 1 dong, ya kan? Kita hilangin pangkatnya, jadinya sama dengan 39. Makanya jawabnya adalah yang E. Oke? Lanjut lagi untuk soal berikutnya ya. Di sini yaitu reaksi perubahan pualam dalam larutan asam klorida 2 molar. Jadi di sini diketahui bahwa konsentrasinya itu untuk kelima larutan ini adalah 2 molar. Jadi jika massa pualam dalam tiap-tiap gelas beaker sama, laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Oke, nih perhatiin ya. Jadi katanya dipengaruhi oleh luas permukaan dan suhu. Ingat, kalau dia cuma dipengaruhi katanya, berarti di sini kita harus buat luas permukaan, oke, dan suhunya ini harus beda karena dipengaruhi, ya gitu. Berarti sekarang kita cek ya. Suhunya katanya harus beda, berarti 1 dan 2 jelas salah karena suhunya sama. Terus 2 dan 3, oke, dia beda. Terus luas permukaannya juga beda. Ini sama ya, sama-sama lingkaran, maksudnya ukurannya sama. Ini salah karena dia harus dibuat sama, dibuat beda. Oke. Terus selanjutnya untuk 2 dan 5, suhunya ini beda. Oke, benar. Terus ini ukurannya dia udah beda. Oke, benar. Terus ini dia diaduk, sama-sama diaduk. Oke, berarti kita pegang dulu nih ya. 3 dan 4. Kalau 3 dan 4 berarti nih, katanya di sini kata yang dipengaruhi. Jadi yang dipengaruhi adalah luas permukaan dan suhunya. Kalau yang ini kan dia suhunya beda nih.
ukurannya juga beda. Oke, nggak ada dia tambahan dengan unsur Pak, maksudnya faktor yang lain nggak ada yang membedakannya. Oke, sedangkan kalau 2 dan 5 itu ada faktor pengadukan yang membedakannya. Oke, jadi yang lebih tepat itu adalah yang D. Oke, yang 2 dan 5 udah benar, ya kan? Karena suhunya sama, suhunya beda, ukurannya beda, tapi yang membedakannya dia ada pengadukan. Di sini yang diminta itu cuma dipengaruhi oleh luas permukaan dan suhu aja. Oke, jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan yang diminta itu apa. Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Ini juga masih sama ya, masih faktor kayaknya nih, faktor laju reaksi. Jadi perhatikan percobaan berikut. Ini ada dua, oke, gaussiannya. Ini dia dalam bentuk serbuk, ini dia dalam bentuk batang besi, sama-sama besi. Ini dalam bentuk serbuk, ini masih dalam bongkahan. Berdasarkan gambar tersebut untuk massa yang sama. Oke, sebenarnya ini massanya sama ya, tapi dia ukurannya aja yang beda. Oke. Yang sama, serbuk katanya lebih cepat bereaksi daripada batang. Oke, kita cek. Di sini yang ditanya itu alasannya apa? Luas permukaan, oke ingat ya. Luas permukaan itu sama dengan ukuran zatnya. Oke, ukuran zat yang kita larutkan. Jadi kalau di sini luas permukaan serbuk besi lebih besar daripada batang besi. Oke, jawabannya sudah tepat nih. Ini jawabannya A. Luas permukaan serbuk besi bukan. Oke, kalau dia berhubungan dengan energi kinetik, ini hubungannya bukan ke luas permukaan, tetapi itu hubungannya ke suhu. Jadi, suhu itu semakin dia besar suhunya, maka dia akan mempengaruhi energi kinetik dari bereaksinya, sehingga terjadi tumpukannya lebih lama, lebih cepat gitu. Jadi semakin banyak tumpukan yang terjadi kalau energi kinetik dari bereaksinya itu semakin besar. Terus lanjut lagi nih, energi kinetik oke, jelas salah ya, karena ada energi kinetik. HCl lebih reaktif dengan Fe daripada serbuk. Oke, enggak sama sekali. Yang namanya ini sama-sama logam besi, berarti sama dong reaksinya, ya kan? Tapi yang membedakan cuma ukuran. Jadi gini, kalau misalnya ini ya, berarti ini ukurannya, ya kan? Jadi kalau ukurannya itu dia semakin kecil, berarti kalau zatnya itu dia semakin, yang hasilnya ya, itu bakal semakin banyak terjadi tumpukan dari beberapa sisi, kayak gitu ya. Itu kalau dia dalam bentuk serbuk, makanya disebut luas permukaannya besar. Tetapi kalau dia dalam bentuk bongkahan, misalnya ini bongkahannya, jadi yang bereaksi dengan hasil itu cuma bagian yang ini aja, gitu. Sedangkan ini dia ukurannya lebih kecil, dan berarti bagian yang bereaksi dengan HCl itu dia lebih banyak. Itu yang disebut dengan luas permukaan. Oke, lanjut lagi. Oke, ini juga masih sama, kayaknya masih faktor lagi ya. Oke, perhatikan gambar. Oke, ini konsentrasinya sama, dilarutkan dalam HCl sama-sama 1 molar. Ini dalam bentuk serbuk, ini kepingan, dan ini bongkahan, berarti ini yang lebih kecil ya, ini sedang, ini lebih gedenya. Berdasarkan percobaan tersebut yang merupakan variabel bebas, oke kita cek ya, nih teman-teman pasti ingat nih, variabel bebas itu berarti yang dibuat gimana, terus variabel terkontrol. Oke, kalau variabel terkontrol itu sama dengan variabel apa? Oke, variabel tetap. Sama satu lagi dia adalah variabel terikat. Oke, jadi kalau variabel terikat ini adalah variabel yang menjadi patokan kita, yang menjadi hasilnya. Jadi variabel bebas yang dibuat bebas ya. Oke, berarti ini yang bebas, ini ukurannya ya. Berarti ini yang benar adalah luas permukaannya. Oke. Ya sih, variabel bebas itu yang kita buat beda. Jadi di sini kan ukurannya beda nih. Ini paling kecil, ini agak menengah, ini udah paling besarnya. Jadi yang di sini yang variabel bebasnya adalah luas permukaan. Kita cek di soal yang kemungkinan jawabnya adalah A sama B. Karena ini udah salah, ini udah salah, ini udah salah. Oke. Terus selanjutnya, ini kan katanya berturut-turut ya, berarti variabel bebas dulu, baru variabel terkontrol. Sedangkan kalau variabel terkontrol, itu adalah yang dibuat tetap. Oke, cek dulu di bagian sini yang mana yang tetap. Ah, ini dia.
1 molar, 1 molar, 1 molar. 1 molar ini apanya? Oke, itu adalah konsentrasinya. Oke, cek yang mana yang ini salah. Ini dia jawabnya, ya kan, sesuai. Sedangkan kalau variabel terikat itu adalah hasilnya. Jadi dengan keadaan seperti ini, kita dapat melihat bahwa laju reaksi dalam ini dia lebih besar. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Oke, lanjut lagi yaitu soal berikutnya. Ini juga masih sama dengan faktor laju reaksi. Nih, perhatiin ya. Ini HCl sama-sama 2 molar. Volumenya yang dituangin sama-sama 20. Ini natrium sama juga, ini juga sama, ya kan? Sama-sama 20 mili. Molarnya juga sama. Yang bedanya ini panas, dalam keadaan panas hasilnya, sedangkan ini tidak. Oke, tanda silang X berarti yang ini ya. Oke, pada percobaan 2 katanya ini lebih cepat. Oke, tidak terlihat. Jadi ini ada sebuah kertas ya. Terus di sini dikasih tulisan X di kertasnya. Jadi setelah dia direaksikan, ternyata yang tanda silang ini pada percobaan kedua itu lebih cepat hilang atau lebih cepat, maksudnya tidak terlihat daripada percobaan 1. Oke, hal ini terjadi kenapa? Berarti kalau kita lihat di sini apa yang mempengaruhinya, yaitu faktor suhu, ya kan? Karena ingat, salah satu faktor laju reaksi itu yang mempengaruhinya adalah suhu, ya kan? Jadi semakin besar suhu berarti lajunya, kecepatan laju reaksi itu dia semakin cepat bereaksi, kayak gitu. Berarti kita cek ya, kenaikan suhu memperbesar energi kinetik partikel yang bereaksi. Oke, benar. Ini jawaban yang paling tepat. Jadi, suhu itu kenapa dia semakin besar dapat mempercepat lajunya? Karena energi kinetik, energi kinetik ya, energi kinetik atau energi gerak dari partikel itu dia semakin besar. Sehingga kalau energi kinetiknya itu dia besar, ya kan, berarti dia bergeraknya itu dia lebih leluasa dan terjadi tumbukan yang lebih banyak terjadi. Jika tumbukannya itu terjadi lebih banyak dan memiliki energi yang sesuai, maka lajunya semakin cepat, kayak gitu. Kalau yang B, penurunan suhu memperkecil energi pengaktifan, ini salah. Kalau tugasnya memperkecil energi pengaktifan atau energi afinitas, itu tugasnya siapa? Itu tugasnya katalis. Oke, bukan suhu. Kenaikan suhu meningkatkan konsentrasi, bukan. Tidak ada pengaruhnya, konsentrasi tetap sama. Penurunan suhu, kita nggak ngomong penurunan suhu ya, karena di sini suhunya naik. Kenaikan suhu memperbesar tekanan, itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ya. Jadi percobaan reaksi, ini ada percobaan reaksi nih, kalsium karbonat atau batu kapur direaksikan dengan asam. Ini persamaan reaksinya. Terus gas CO2 nih, selama proses reaksi ini terjadi itu ditampung, jadi nggak dilepasin ya, jadi ditutup dan diukur volumenya pada temperatur tertentu. Data pengukurannya nih dikasih tahu nih. Ditanya laju reaksi pembentukan CO2-nya selama 30 detik itu berapa? Teman-teman tahu ya, kalau misalnya untuk cari laju itu kan perubahan konsentrasi per satuan waktu, ya kan? Dan para teman-teman perhati lagi, jadi dia nggak harus dalam satuan konsentrasi, bisa juga dia dalam bentuk volume. Jadi laju itu adalah perubahan volumenya per satuan waktu. Berarti di sini kita cek dulu nih. Kalau pada suhu 0 berarti kan dia lajunya 0 ya. Nah, kalau misalnya pada waktunya, lajunya pada keadaan 10 menit ya, berarti kan 20 volumenya per waktunya 10. Berarti sama dengan 2 mili per sekon. Berarti kalau pada suhu 20 berarti 40 ya. 40 dibagi dengan waktunya 20. Berarti sama dengan 2 mili per sekon. Berarti kalau untuk 30 lajunya berapa? Sama, yaitu 2 mili per sekon. Karena ini udah gimana ya, beraturan kayak gitu. Jadi di sini lajunya pada suhu 30 detik adalah 2 mili per sekon. Lanjut lagi. Nih, dari hasil percobaan, dari ini reaksi lagi ada P dan Q, hasilnya disajikan nih, ada hasilnya.
Berdasarkan data percobaan 2/5 faktor yang mempengaruhi. Oke, ini ada beberapa percobaan, tetapi yang diminta adalah percobaan yang kedua dan yang kelima. Jadi kita fokusnya cuma yang kedua dengan yang lima ya. Kita lihat faktor yang mempengaruhinya itu apa. Oke, cek dulu nih. Kalau dia dalam percobaan kedua, dia dalam bentuk serbuk. Semua masalahnya sama ya, dalam bentuk serbuk, sedangkan dalam yang kelima itu dalam bentuk larutan. Berarti itu apa? Oke, pintar. Adalah luas permukaannya. Oke, karena satu dalam bentuk serbuk, satu lagi dalam bentuk larutan. Sekarang kita lihat nih yang Q-nya. Oke, ini dibuat 0,8, ini 1 molar. Sama nggak? Beda. Berarti molar itu adalah konsentrasinya. Oke, jadi konsentrasinya dibuat beda. Terus ini suhunya 27. Oke, sama. Sedangkan waktunya ini adalah variabel terikat,nya. Oke, jadi ini adalah hasil yang bisa kita lihat atau hasil yang bisa kita amati kalau kita melakukan percobaannya dalam keadaan seperti ini. Oke, berarti yang mempengaruhi percobaan pada percobaan kedua dan kelima adalah luas permukaan dan konsentrasi. Yang mana nih? Nah, oke, ini dia jawabnya C, ya kan? Karena suhu dan waktu salah, ini juga oke, berarti jawabnya C yang paling tepat. Oke, lanjut lagi. Nih, ketergantungan kecepatan reaksi V pada konsentrasi C. Oke, C di sini ini konsentrasi ya. Jadi dia kadang dibuatnya M atau C concentration gitu. Jadi V sama dengan di sini ini adalah persamaan lajunya ya. Jadi persamaan lajunya diketahui dalam bentuk seperti ini. Oke, persamaan laju reaksi. Jadi C pangkat N. N ini adalah ordernya. Oke, jadi dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan ordernya berapa. Jadi yang ditanya itu berapa nilai N-nya ini. Oke, jadi kita buat dulu caranya gimana. Ini kan konsentrasinya cuma ada satu nih konsentrasinya. Biasanya kan kalau ada dua konsentrasi, berarti kalau kita mau cari ini konsentrasi ini, berarti kita lihat konsentrasi reaksi yang lain yang sama. Tetapi kalau dia cuma ada satu, nggak masalah. Berarti kita tinggal buat bagikan aja yang ini. Kayak gitu ya. Berarti kalau misalnya seperti ini, lajunya berarti ini adalah konsentrasinya, ini adalah apa nih? Kecepatannya, ya kan? Berarti 0,418 per. Oke, kita ambil percobaan 1 dan 2. Oke, misal ya. Terus tetap diperbandingkan. Jadi 0,209 ini misalnya dia ordernya N, yang ini ya. Terus sedangkan nilai V-nya kita buat di sebelah sini aja. Berarti tadi percobaan 1 yang berdata ya 0,024 per 0,006. Ini kan sama-sama bisa nih jadinya 4. Oke. Kalau ini 2 ya. 2 pangkat N. Berarti berapa nilainya N ini supaya 2 pangkat N sama dengan 4. Berarti nilainya 2. Oke. Berarti ordernya adalah yang E. Jawabnya 2. Oke, jadi teman-teman jangan maksudnya kok saya nggak pernah ketemuin sih kalau dia cuma reaksinya satu, itu nggak masalah. Kalau reaksinya satu ya udah terserah teman-teman mau pakai percobaannya yang keberapa gitu. Karena nggak ada reaksi yang lain yang harus kita lihat ya harus dalam konsentrasi yang sama kayak gitu. Oke, lanjut lagi nih. Diketahui persamaan reaksinya ini pembuatan amonia ya. Jika laju reaksi gas NH3 adalah R. Oke, jadi gini. Jadi di sini diketahui laju reaksinya salah satu unsurnya udah ada ya. Oke. Ini 3H2 dan sekali lagi nih teman-teman harus cek dia reaksinya harus sama. Nah, maksudnya persamaan reaksinya harus setara. Oke. Ini V-nya amonia diketahui adalah R. Berarti pernyataan yang benar yang mana? Order reaksi total sama dengan 4. Oke, ini jelas salah. Kenapa saya bilang salah? Karena gini, karena di sini kan nggak diketahui nih persamaan lajunya, kecuali kalau misalnya nih diketahui persamaan lajunya misalnya ya N2 terus H2 pangkat 3. Ah, ini totalnya benar, ini reaksi totalnya 4. Tetapi ini nggak diketahui. Dan ingat sekali lagi,
Order reaksi kita tidak dapat dari persamaan reaksi, itu salah. Kita bisa dapat dari hasil percobaan. Oke, baru reaksi tingkat 2. Oke, tingkat 2 di sini itu sama aja dengan orde ya. Oke, tingkat itu sama dengan orde. Orde 2 katanya terhadap Na3. Oke, ini jelas salah karena kita nggak bisa hitung karena datanya cuma ini aja. Laju berkurangnya gas hidrogen sebanyak 3/2. Oke, kita cek. Ingat lagi ya, kalau misalnya dalam persamaan reaksi itu salah satu diketahui, berarti yang lainnya juga bisa. Berarti di sini yang ditanya adalah apa yang diketahui gas hidrogen. Kita cek. Berarti kan kalau mau cari itu kan gini ya. Kalau yang ditanya adalah H2, berarti kan koefisien dari H2 per siapa yang sudah diketahui yaitu NH3. Berarti koefisien dari NH3 dikali lajunya karena lajunya diketahui nilainya R. Berarti 3 konsentrasi koefisien dari H, sedangkan NH3-nya koefisiennya ada 2, berarti dikali konsentrasi laju reaksinya dari NH3 itu di R. Berarti 3/2. Oke, berarti jawabnya ini C. Oke, ini yang benar. Kalau yang D, laju bertambahnya gas nitrogen. Ini jelas salah. Kenapa di sini salah? Ini aja salah nih kata-katanya bertambah. Karena gas nitrogen kan posisi ini ya. Ini kan posisi sebagai reaktan. Ya kan? Ini posisi sebagai produk. Teman-teman harus ingat, kalau reaktan itu lama-kelamaan terjadinya reaksi, dia bakalan berkurang. Sedangkan kalau produk itu lama-kelamaan dia itu jumlahnya makin bertambah. Jelas ini salah. Jumlah NH3 yang terjadi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi H2. Oke, ini jelas salah. Jadi nggak ada hubungannya. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke. Terus selanjutnya yaitu ini. Ini perhatikan ilustrasi reaksi kimia berikut. Jadi ini ada gambar ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gini, ilustrasi yang satu itu menunjukkan adanya tumbukan. Ini berarti itu ya, materinya yaitu tumbukan. Jadi tumbukan ini yang mempengaruhi ada hubungannya dengan faktor laju reaksi. Oke, jadi gambar 1 itu ada tumbukan antar molekulnya, sedangkan kalau gambar 2 dan 3 ini tidak terjadi tumbukan. Oke, perhatiin ya, tumbukan maksudnya di sini. Jadi ini A-nya datang dari arah yang ini lurus menuju ke B. Oke, sehingga setelah datang dari sini ya, terus dengan arah berlawanan terjadi tumbukan sehingga ini A dan B-nya terjadi tumbukan. Oke, sedangkan kalau yang B datang dari arah yang beda gini, tapi tidak terjadi tumbukan, stuck cuma sampai di sini berhenti, jadi nggak ada tumbukannya. Kalau yang ini, nggak ada. Oke, nggak terjadi tumbukan seperti yang ini. Yang ditanya, berdasarkan ilustrasi tersebut, salah satu syarat terjadinya tumbukan efektif agar terjadi reaksi kimia yang mana? Oke, nih. Kalau ditambahkan katalis ini jelas salah. Kenapa? Karena katalis itu nggak mempengaruhi yang namanya tumbukan efektif. Oke gini, jadi katalis itu gunanya adalah menurunkan energi aktivasi. Oke, jadi gunanya dari katalis itu adalah salah lagi, menurunkan. Oke, EA ini adalah energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk terjadinya suatu reaksi. Terus mempunyai energi pengaktifan yang kecil. Oke, ini enggak. Partikel-partikel bereaksi memiliki energi kinetik yang kecil. Oke, belum tentu karena di sini nggak diketahui nih berapa nilainya. Oke, partikel-partikel bereaksi memiliki massa. Nggak ada pengaruh sama sekali. Jawaban yang tepat itu adalah yang E. Jadi bereaksi itu memiliki arah partikel yang tepat. Jadi arahnya ini dengan ini pas waktu dia bertumbukan itu tepat. Oke, jadi teman-teman harus ingat tumbukan efektif itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Oke, jadi semakin banyak terjadi tumbukan berarti itu akan menghasilkan laju reaksi. Oke, akan terjadi terbentuk suatu senyawa. Jadi itu dipengaruhi yang pertama adalah arahnya. Oke, arah dari zat yang mau bereaksi atau yang mau bertumbukan seperti ini. Yang kedua, ini dia, energi. Oke, energi yang energi untuk bertumbukan itu dia harus cukup.
Oke, jadi energinya harus cukup. Kalau misal nih, ini arahnya udah benar, tetapi energinya si B dengan A itu tidak mencukupi untuk dia bertumbukan, ini nggak bakalan terjadi tumbukan, nggak bakalan terjadi yang namanya reaksi kimia. Oke, jadi mempengaruhi tumbukan efektif itu adalah arahnya, terus energinya. Oke ya, makanya jawabannya yang paling tepat ini adalah yang E. Oke, lanjut lagi soal berikutnya, yaitu nih. Pada ruangan 2 liter terdapat 0,1 natrium Na2S2O3, oke, yang dilarutkan dalam HCl. Ini persamaan reaksinya. Setelah 10 detik, ternyata tersisa 0,05. Ditanya laju pengurangannya berapa? Oke, kita buat dulu nih persamaan reaksinya ya. Na2S2O3 ditambah 2HCl. Oke, ini kita nggak perlu ya buat reaksi ya, karena kita cuma perlunya ini. Jadi ini dia awalnya diketahui 0,1 mol. Oke, terus katanya setelah 10 detik, oke, setelah 10 detik ternyata dia tersisa. Oke, yang tersisa adalah 0,05. Nih, 0,05. Setelah 10 detik ternyata ini tersisa sebanyak 0,05 mol. Oke, berarti yang ini yang kita pakai, yang sisanya ini. Oke, laju pengurangan, jadi yang ditanya itu adalah lajunya. Berarti kita harus cari dulu kalau ada mol, berarti kita bagi dengan volumenya supaya kita dapat kemolarannya, ya kan? Ini dibagi dengan 2 liter. Ini diketahui di soal bahwa volumenya adalah 2 liter. Berarti ini sama dengan 0,025. Gitu ya. Oke, terus setelah dapat kemolarannya, baru kita bagi dengan cari lajunya, V-nya, ya kan? Berarti M dibagi dengan waktu, ya kan? Nah, berarti kemolarannya tadi 0,025, sedangkan waktunya di sini adalah dalam waktu 10 detik. Oke, berarti ini kan 1, 2, ini 2,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi ini kata buat 1 kali 10 pangkat 1, kayak gitu. Berarti 2,5 bagi 1 kan 2,5 nih, ya kan? 10 pangkat min 2 ini kan dikurang, berarti jadinya 10 pangkat min 3, ya kan? Jadinya kan gini, min 2 dikurang 1, ya kan? Jadinya min 3. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya? Jadi teman-teman harus perhatiin nih soalnya. Oke, lanjut lagi nih. Perhatikan diagram tingkat energi dengan katalis dan tanpa katalis. Oke, teman-teman perhatikan ya. Katalis itu adalah tugasnya menurunkan energi aktivasi. Oke, energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk terjadinya suatu reaksi. Oke, di sini ada dua ya, teman-teman perhatikan. Pernyataan yang tepat mengenai diagram ini adalah, E4 itu berarti ini merupakan perubahan entalpi reaksinya. Oke, ini benar ya, ini benar nih, ini benar. Perubahan jadi jawabnya ini adalah yang A. Oke, kita cek yang C, kenapa salah. Reaksi tersebut berlangsung secara endoterm, ini salah. Kenapa? Lihat aja nih. Ini kan awalnya. Kalau awalnya ini berarti ini sebagai reaktan. Iya dong, ya kan? Setelah terjadi reaksi, ternyata di sini produknya. Oke, teman-teman perhatiin. Kalau dia delta H-nya positif, itu berarti endotherm, ya kan? Kapan saat terjadinya endotherm? Jika produknya lebih besar daripada reaktan. Kalau dia exotherm, ya kan, berarti dia delta H-nya negatif. Itu terjadi jika nilai produknya lebih kecil daripada reaktan. Karena ingat, untuk mencari nilai delta H itu berarti produk dikurang reaktan. Oke, ini produknya lebih kecil, reaktannya lebih banyak. Makanya ini salah. Seharusnya ini endotherm.
Oke, delta H semakin kecil jika reaksi menggunakan katalis. Nggak ada hubungan sama sekali. Katalis itu adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Oke, E2 adalah energi aktivasi untuk reaksi yang berlangsung tanpa katalis. Dia yang ini, berarti dia dalam keadaan yang ini ya. Oke, ini salah karena ini adalah dalam katalis. Jadi awalnya itu yang ini, yang S1. Oke, ini tanpa katalis. Ingat tadi dia harus menurunkan energi aktivasi ya. Ini berarti yang tanpa katalis yang pertamanya. Oke, ini tanpa katalis. Ini yang menggunakan katalis. Oke, terus E1 adalah energi aktivasi untuk reaksi yang berlangsung dengan katalis. Enggak ya, ini udah perubahannya, udah beda lagi. Oh, sorry, ini yang E1, E1 yang ini. Oke, nah berarti jawabnya adalah yang A. Jadi teman-teman ingat ya, katalis itu dia hanya mempercepat terjadinya reaksi, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasinya, yaitu dengan memberikan jalan. Nah, jalan yang mana yang memiliki energi yang paling kecil, kayak gitu. Jadi dia tidak mempengaruhi berapa jumlahnya atau memperbesar semakin besar jumlah hasilnya, enggak sama sekali. Oke, lanjut lagi. Nih. Suatu reaksi mempunyai ungkapan laju. Oke, di sini sudah diketahui persamaan lajunya V sama dengan K konsentrasinya P kuadrat dikali Q. Oke, bila masing-masing bereaksi dikali 3, diperbesar 3 kali, ya udah tinggal masukin aja ya. Nilai K-nya kita anggap nggak ada. Ini katanya dinaikin 3 kali, berarti kita buat angkanya langsung aja 3. Ini ordernya 2, terus ini 3. Oke, berarti tiap pangkat 2, 9 dikali 3 sama dengan 27. Oh, udah selesai. Gampang kan? Jawabnya cuma ini aja. Jadi kalau misalnya dibandingkan kayak gini, teman-teman langsung masukin aja angkanya. Jadi misalkan aja dia awalnya 1, kayak gitu. Oke, bisa ya? Lanjut lagi nih. Soal berikutnya. Untuk reaksi A tambah B, dia jadinya A B. Diperoleh datanya. Oke, ini kita cari orde. Kita masuk yang ini dulu ya. Jadi nanti gini, persamaan lajunya kali konsentrasi A, ini misalnya dia X, terus konsentrasi B ordernya Y. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali pada, kalau dinaikkan 2 kali berarti langsung aja ya buat angka 2-nya. 2, terus konsentrasi B-nya katanya tetap, berarti kita buat 1. Laju reaksi menjadi 2 kali, berarti 2 kali berarti perkalian ya. Berarti ini kita anggap ordernya sama-sama 1. Ini yang pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua. Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali. Katanya masing-masing dinaikkan 2 kali. Laju reaksi menjadi 8 kali lebih besar. Kalau dia 8 kali lebih besar berarti ada yang pangkat 2. Kalau ini yang kita pangkat 2, ingat ya, ini untuk yang A, ini yang B. Kalau ini kita pangkat 2, nanti kan jadi 4 ya, berarti salah dong, nggak sesuai. Jadi, yang harus dipangkat 2-nya adalah yang ini. Supaya nih 2 dikali 2 kuadrat kan 4. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Baru sesuai dengan ini. Berarti di sini B-nya itu ordernya 2, sedangkan A itu ordernya 1. Berarti jawabnya adalah yang A. Kayak gitu caranya. Jadi kalau misalnya nggak susah nih kalau buat kata-kata, mending ada tabelnya percobaan yang nggak salah. Ini kalau dia dalam bentuk pernyataan, caranya kayak gini. Jadi dinaikkan berapa kali, itu langsung aja masukin angkanya itu. Jadi kita misalkan di awalnya itu dia nilainya 1, kayak gitu. Nah, lanjut lagi nih. Pada reaksi A tambah B, 2A tambah B menjadi A2B. Diketahui bahwa reaksi berorder 0 terhadap B. Berarti nanti kayak gini ya. K konsentrasi A. B-nya kan pangkat 0 katanya. Berarti pangkat 0 kan 1. Berarti nanti akhirnya jadi gini dong. Kan? Kita tinggal kali berapa. Maka hubungan reaksi awal dengan berbagai konsentrasi. Ini dia tanya cuma order B. Jadi B ini dia ordernya sama dengan 0. Yang ditanya mana persamaan grafiknya, kayak gitu. Jadi hubungan konsentrasi awal
dengan reaksinya itu yang mana. Oke, udah jelas ya. Ini adalah orde A. Seberapa banyak pun kita tambahkan konsentrasinya, lajunya, jadi ini laju. Ini konsentrasi. Oke, seberapa banyak kita tambah konsentrasinya, lajunya bakalan nggak berubah. Dia tetap. Gitu ya. Itu pengaruhnya kalau dia orde 0. Sedangkan kalau ini adalah orde 1. Oke, jadi berapa banyak kita naikin konsentrasinya, begitu juga lajunya naik. Jadi dia berbanding lurus. Oke, lanjut lagi. Nih, perhatikan grafik ini grafik yang menunjukkan reaksi. Ini pembakaran dari alkohol ya, pembakaran alkohol nih. Simpulan yang tidak tepat. Oke, ini yang ditanya adalah yang tidak tepatnya yang mana. Oke, jadi grafik dengan nih yang tidak tepat ya. Grafik 2 menunjukkan penambahan katalisator. Ini duanya EA2 turun karena ada penambahan katalis. Ini benar ya. Katalis itu dia menurunkan EA-nya. Entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir. Ini entalpi awal, ini entalpi akhir. Berarti benar dong, ya kan? Ini benar. Yang ditanya yang salah. Reaksi melepas kalor dan suhu meningkat. Reaksi melepas kalor itu berarti delta H-nya sama dengan negatif, ya kan? Berarti ini adalah exotherm. Kalau dia exotherm berarti suhunya naik, ya kan? Kita cek. Ini produknya. Ini reaktannya. Ingat tadi syaratnya kita mau cari delta H itu, ya kan? Untuk cari delta H kan berarti kan jumlah produk dikurang reaktan. Di sini produknya lebih kecil, dikurang reaktannya lebih besar. Berarti kalau ini nilai delta H-nya sama dengan minus, berarti ini benar. Jadi ini reaksinya adalah reaksi exotherm. Katalis mempercepat laju karena meningkatkan tumbukan efektif. Ini salah. Kalau ini grafik 2 menunjukkan penambahan katalisator, ini benar. Berarti jawaban yang salah adalah yang E. Ingat, katalis itu dia mempercepat lajunya, bukan katalis mempercepat laju karena meningkatkan tumbukan efektif, bukan. Jadi dia adalah untuk menurunkan energi aktivasinya atau memberikan jalan yang mana yang energinya itu yang lebih sedikit kayak kita. Berarti jawabannya adalah yang E.